Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Johar Nur Iin, Sarjana Komputer Magister Teknik, peserta dari Latsar CPNS golongan 3 angkatan 122 nomor urut 19 BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, membawakan materi tentang core value ASN berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Materi ini terkait akuntabel. Akuntabel potret pelayanan publik di Indonesia. Menurut peribahasa, waktu adalah uang. Digunakan oleh banyak oknum untuk memberikan layanan spesial bagi mereka yang memerlukan waktu layanan yang lebih cepat dan biasanya. Lebih cepat dari biasanya. Tugas berat Anda sebagai ASN adalah ikut menjaga, bahkan ikut berpartisipasi dalam proses menjaga, meningkatkan kualitas layanan tersebut, karena bisa jadi secara aturan dan payung hukum sudah memadai, namun secara pola pikir dan mental harus diakui masih butuh usaha keras dan komitmen yang ekstra kuat. Keutamaan mental melayani. Mental dan pola pikir yang baik secara tidak langsung akan memberikan dampak tidak langsung pada sisi masyarakat penerima layanan. Ketika perilaku koruptif yang negatif memberikan dampak sistemik, sebaliknya mental dan pola pikir yang positif juga harusnya memberikan dampak positif yang serupa. Konsep akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tindak tanduk sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luas kepada masyarakat. Sesuai dengan Surat Menpan RB tahun nomor 20 tahun 2021 adalah menjamin terwujudnya perilaku yang sesuai dengan core value ASN berakhlak. Dalam konteks akuntabilitas, perilaku tersebut adalah kemampuan melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, kemampuan menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, kemampuan menggunakan kewenangan jabatannya dengan berintegritas tinggi. Aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas membutuhkan laporan, dan akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Akuntabilitas tujuan utamanya adalah memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas. Akuntabilitas publik memiliki 3 fungsi utama. Pertama, menyediakan kontrol demokratis atau peran demokrasi. 2, mencegah korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan atau peran konstitusional. C, meningkatkan efisiensi dan efektivitas atau peran belajar. Akuntabilitas publik terdiri dari 2 macam. Akuntabilitas yang secara vertikal dan akuntabilitas secara horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Misalnya, pertanggungjawaban unit-unit kerja dinas kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat kepada MPR. Akuntabilitas vertikal ini akan melaporkan ke bawah, ke publik. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Akuntabilitas ini membutuhkan pejabat pemerintah yang melaporkan ke samping kepada para pejabat lainnya atau kepada lembaga negara. Tingkatan akuntabilitas. Akuntabilitas dimulai dengan akuntabilitas personal, kemudian akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan di pucuk pimpinan ada akuntabilitas dari stakeholder. Panduan perilaku akuntabel, akuntabilitas dan integritas. Sebuah sistem yang memiliki integritas yang baik akan mendorong terciptanya akuntabilitas, integritas itu sendiri, dan transparansi. 2. Integrasi dan anti korupsi. Secara harfiah, integritas bisa diartikan sebagai bersatunya antara ucapan dan perbuatan. Jika ucapan mengatakan anti korupsi, maka perbuatan pun demikian. Mekanisme akuntabilitas. Akuntabilitas terdiri dari kejujuran dan hukum.
akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi Indonesia. Alat akuntabilitas antara lain adalah A. Perencanaan strategis atau strategic plans, terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM, dan rencana kerja pemerintah berbentuk rencana tahunan. Rencana strategis atau Renstra untuk setiap satuan kerja perangkat daerah atau SKPD, dan sasaran kerja pegawai atau SKP untuk setiap PNS ini merupakan tupoksi untuk saya sebagai dosen. Kontrak kinerja. Sesuai dengan PP nomor 30 tahun 2009 tentang penilaian prestasi kerja PNS, laporan kinerja berupa laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau LAKIP yang berisi perencanaan dan perjanjian kinerja pada tahun tertentu, pengukuran dan analisa capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan. B. Menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdiri dari kepemimpinan, adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen kembali. B. Transparansi. C. Integritas menjadi suatu kewajiban untuk menjunjung tinggi dan mematuhi aturan hukum yang berlaku. D. Tanggung jawab responsibilitas. Ada suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan karena adanya tuntutan untuk bertanggung jawab atas keputusan yang telah dibuat. E. Keadilan. Ketidakadilan harus dihindari karena dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal. F. Kepercayaan. Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan, keseimbangan, akuntabilitas dan kewenangan serta harapan dan kapasitas. Kejelasan gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil yang diharapkan. Kemudian konsistensi menjamin stabilitas. Langkah yang harus dilakukan dalam menciptakan framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Kemudian, memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Yang terakhir adalah melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan bersifat korektif. Konflik kepentingan, suatu situasi di mana seseorang seperti petugas publik, seorang pegawai atau seorang profesional memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dari tugas-tugas kantornya atau organisasinya. Tipe-tipe konflik kepentingan, ada dua jenis umum konflik kepentingan. Pertama, penggunaan keuangan, penggunaan sumber daya lembaga termasuk dana, peralatan, atau sumber daya aparatur untuk kepentingan pribadi. B. Non-keuangan, penggunaan posisi atau wewenang atau untuk membantu diri sendiri atau orang lain. Konsekuensi konflik kepentingan, hilangnya atau berkurangnya kepercayaan dari stakeholders, memburuknya reputasi pribadi atau institusi. C. Tindakan indisipliner. D. Pemutusan hubungan kerja. D. Dapat dihukum baik secara perdata ataupun pidana. Konsekuensi perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan atau conflict of interest terdiri dari ASN harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak memihak. B. Konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat berhati-hati untuk kepentingan umum.
ASN memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. Jika konflik muncul, ASN diharapkan melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. ASN dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Pengelolaan gratifikasi yang akuntabel. Gratifikasi merupakan suatu tindakan pidana korupsi. Kemudian membangun pola pikir anti korupsi. Terkait dengan pola pikir anti korupsi, informasi terkait dampak masif dan biaya sosial korupsi bisa menjadi referensi bagi kita untuk melakukan kontemplasi dalam menentukan sikap untuk ikut berpartisipasi dalam gerakan pemberantasan korupsi di negeri ini.